Ibu Birnafis. Ya, Bu. Tadi Bu udah baca Quran ya? Udah, Bu. Ibu Winarfis, Ibu Wirnafis. Wirnafis. Nah, Bu mengajar di mana, Ya, Bu? mengajar di Miss Suliki, Bu, kelas 3. Oh, Miss Suliki. Sudah berapa tahun Ibu mengajar? Udah 14 tahun. 14 tahun. Sekarang berapa usianya? Udah masuk 54, Bu. Masya Allah, 54 ya. Sehat-sehat selalu, Ya. Bu ya. Oke, Bu Wirnafis. Ibu Ya, Bu. dalam mengajar, bagaimana cara Ibu untuk menarik perhatian peserta didiknya? Iya, Bu. Untuk menarik peserta didiknya adalah apa namanya itu, Bu? Memberikan motivasi kepada anak-anak, Bu. Seperti apa motivasi yang Ibu berikan? Ya, mengasih plus lah kira-kira, misalnya tepuk tangan, misalnya supaya anak itu lebih giat, seperti itu, Bu. Nah, atau mengasih reward misalnya. Nah, dalam pembelajaran Ibu, ada enggak Ibu menggunakan model pembelajaran atau memvariasikan metode pembelajaran di sekolahnya? Ada enggak Ibu lakukan? Insya Allah ada, Bu. Apa tuh model yang Ibu terapkan, pernah Ibu terapkan? Nah, mode PBL, Bu. Apa PBL itu, Bu? Model tentang permasalahan ya, Bu. Pembelajaran Ya, problem based yang berbasis learning. tentang permasalahan. Iya. Oke. Oh, Nah, kalau ya. model pembelajaran itu kan ada langkah-langkahnya, Bu. PBL itu kan ada langkah-langkahnya. Bisa nggak Ibu memaparkan apa saja langkah-langkahnya? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Oke. Ibu kan katanya ada menerapkan model pembelajaran. Ibu menggunakan Iya. PBL, pembelajaran berbasis masalah, Iya. atau problem based learning. Masih ingat Iya. nggak Ibu langkah-langkah dari model PBL itu? Langkah-langkahnya ya, Bu. Ya. Kurang lagi ingatnya, Bu. Oh, enggak ingat Ibu lagi. Oke, tapi Ya, menerapkan masih ada. Ya, ada. Ada Ibu orientasi masalah ada. Iya. Ada. Oke, baik. Ya, saya ngecek itu aja. Ada, Bu. Nah, supaya ada variasi interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa gitu. Ada nggak Ibu melakukan inovasi-inovasi supaya bervariasi bentuk interaksi dalam pembelajaran itu? Memberikan variasinya ya, Bu. Insya Allah ada, Bu. Apa tuh? Kalau ada apa? Variasinya yaitu ya melakukan kegiatan-kegiatan misalnya di luar kelas, misalnya mengajak siswa keluar untuk mengambil media misalnya, Bu. Oke, Tidak saja dalam kelas ya. Oke, jadi pembelajarannya tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas. Iya. Iya. Kalau di luar kelas apa contohnya tuh yang pernah Ibu lakukan? Contohnya mengambil tumbuh-tumbuhan, mengambil bunga misalnya, Bu. Bunga-bunga yang dia sukai misalnya. Oke, baik. Nah, Ibu kalau mengajar ada menggunakan media pembelajaran? Insya Allah ada, Bu. Nah, apa menurut Ibu apa saja media pembelajaran yang bisa digunakan? Media yang digunakan ya, Bu. Contohnya di waktu kita belajar, misalnya media gambar lah, Bu, yang kerap kali. Kenapa Ibu media sering gambar. memilih media gambar?
Kenapa Ibu sering memilih media gambar Ya, itu? media Apa gambarnya ya Bu, karena di Mhm. sana nampak jelas tergambarnya oleh anak gitu. Misalnya Oke. tentang ya sekarang kan ya seperti itulah Bu kira-kira. Seperti itu ya, itu alasan Ibu ya, gambar. Nah, kalau dalam mengajar ada enggak Ibu berusaha untuk bagaimana mengembangkan supaya peserta didiknya menjadi kritis berpikirnya, menjadi lebih kreatif, jadi dia bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi. Ada enggak Ibu mengembangkan kemampuan itu untuk siswanya? Kreasi, insya Allah ada Bu. Nah, apa contohnya tuh? Apa itu bentuk usaha Ibu supaya siswanya menjadi lebih kritis, lebih kreatif, berani berkomunikasi, bisa berkolaborasi atau bekerja sama? Apa yang Ibu lakukan? Contohnya ya Bu, misalnya tentang membuat-buat makanan, misalnya contohnya makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, seperti itu. Dia Mhm, kita mhm, ajak untuk membuat masakan, misalnya membuat mhm. ya dengan alat-alat yang tidak terlalu mahal, misalnya kita ajak dia membuat apa namanya itu Nah, goreng-gorengan, itu misalnya Bu. mereka mengerjakannya sendiri-sendiri atau berkelompok? Berkelompok, Bu. Nanti nanti, hasil makanan yang udah mereka bikin itu mereka tampilkan enggak? Mereka presentasikan enggak depan kelas? Iya di depan kelas dia presentasikan, Bu. Oke. Terus nanti, diminta enggak mereka untuk berkreasi, menciptakan makanannya itu ada kreasi-kreasinya? Ya diminta tapi di rumah disuruhnya, Bu. Oke, Disuruh Bu. sama orang tua seperti itu Nah, supaya bisa mhm. dia mengembangkan dia mengetahui bagaimana orang tuanya memasak dari makanan tersebut gitu, Bu. Oke, berarti ada kayak proyek-proyek gitu, Bu, ya? Iya, iya. Jadi oke. Jadi mungkin selama ini Ibu sudah mengerjakannya, sudah menerapkannya, cuma nama modelnya aja mungkin Ibu. Nah, itu namanya project based learning. Nah, jadi sebenarnya Bu, Iya, problem based iya, learning, project based learning, iya, pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis iya, proyek, itu semua akan sangat mendukung kepada iya, keterampilan abad 21 peserta didik Ibu. Nah, jadi iya, sebaiknya Ibu maksimalkanlah penggunaan atau penerapan PBL dan PJBL itu. Karena iya, iya. dengan model itu Bu, itu semua keterampilan tadi dia menjadi lebih kritis, siswanya menjadi lebih kreatif, berani untuk tampil ke depan gitu ya, dan pandai menuliskan laporan dari kerjanya. Terus dia bisa bekerja sama juga dengan Iya, dia berkelompok. Nah, itu terasah semua itu, Bu. Jadi nanti Ibu mengajar jangan iya. ceramah-ceramah melulu ya. PBL, PJBL kayak gitu Enggak, nanti. Bu. Oke, Enggak. baik baik. Iya, Bu. Ibu kalau melakukan evaluasi ada nggak, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk peserta didiknya? Eh, Mengembangkan pemikiran tingkat tingginya ya, Bu. Eh, Mhm. Ya kadang-kala ada, tapi kebanyakan hanya biasa, karena Oke. kondisi kita itu agak enggak sama lah dengan sekolah lain, Bu. Seperti itu. Karena Oke. di sekolah kita ini terbatas kemampuannya gitu. Nah, sekarang yang menjadi kendalanya, Ibu kurang paham dengan cara mengembangkan soal yang untuk level tingkat tinggi atau HOTS itu Ibu yang kurang paham, atau menurut Ibu, bagaimana? Apa sebenarnya kendalanya? Menurut Ibu HOTS itu Pak ya, Bu? Ya, iya, baru yang HOTS itu iya. oke. Jadi, Ya itu memang karena pengalamannya, Bu. sesuatu oke, Iya, berarti karena itu memang sesuatu yang baru bagi Ibu, ya? iya, pin baru Jadi baru, Bu. kendalanya karena ini memang sesuatu yang baru, jadi memang harus Iya, lebih dipahami dulu gitu, baru kemudian Ibu, iya, dipahami, kemudian dibiasakan untuk diterapkan penilaiannya berorientasi HOTS, mudah-mudahan nanti, udah terampil, Bu, ya? iya. Oke oke oke. Nah, HOTS, kenapa dulu HOTS itu, Bu? Apa HOTS, Bu?
Ya. baru tahu kemarin baru Bu. Jadi pengalaman itu ya itu mana yang hot, semana yang ini. Disitulah kekurangan kami baru Bu. Itulah. Jadi dengan adanya PPG ini yang seperti ini ya terlalu cukup banyaklah pengalaman yang kita dapatkan begitu Bu. Oke, berarti udah tahu Ibu ya. Udah tahu Ibu, Iya. soalnya itu jangan C1, C2, tapi harusnya ada naik C4, C3, 4, Iya. 5, 6 gitu ya. Oke, baik. Iya. Nah, Ibu membuat perangkat pembelajaran sebelum mengajar? Ada Ibu Bu. mengembangkan? Ada. Nah, kan Ada. Ibu juga belajar bahwa kalau kita ingin merancang, mengembangkan perangkat pembelajaran, nah kita paham dulu tentang teori-teori belajar. Apa saja teori Iya, belajar Bu. yang Ibu ketahui? Teori apa namanya itu? Discovery learning dipanggil Bu. Itu model tuh Bu. Itu Ya, model model. pembelajaran itu. Nah, jangan Ibu campur-campurkan. Pernah Ibu dengar teori behavior? Teori Behavior ada. Oh, ya itu lagi. Cobalah behaviorisme, terus apa lagi? Teori apa lagi? Kognitivisme. Teori kognitivisme, teori konstruktivisme, dan satu lagi apa Bu? Satu lagi apa? Teori itulah yang human. humanis. Ingat Ibu. Tapi Ibu pernah dengar? Ya pernah dengar Bu. Ya pernah dengar dan pernah belajar karena kan memang ada materi materi tentang teori belajar dan pembelajaran. Jadi Ibu pahami lagi ya, Ibu baca lagi. Iya. Nah, Ibu perangkat pembelajaran yang Ibu buat apa saja? Perangkat pelajarannya Prota, Promes, silabus, RPP, materi ajar juga ada kemarin Bu. Ada LKPD? Ada Bu. Yang sekarang ada Bu. Ada. Kalau yang sebelumnya RPP aja udah. Ada. Cuma LKPD-nya yang kemarin yang belum Bu. Tapi sekarang udah dimasukkan LKPD-nya Bu. Tapi ya itulah seperti itu. Apakah itu udah betul kira-kira atau bagaimana Bu? Ya itulah yang kurang dipahami baru Bu. Cuma udah dibuat di sana LKPD-nya. Kan nanti makanya kan ada tahapan, Ibu udah loh karya kemarin, nanti di tahapan PPL itu kan akan di apa lagi tuh, dipertajam lagi. Di PPL nanti kan akan dibahas lagi RPP, semua perangkat itu akan dibahas lagi tuh. Nah, Ibu Winarvis, Ibu kan kalau membuat tujuan pembelajaran, mungkin sebelumnya Ibu hanya siswa dapat menjelaskan pengertian apa, mungkin begitu saja kan. Sebelum Ibu ikut PPG, mungkin Ibu punya tujuan siswa dapat menjelaskan pengertian apa gitu, pengertian apa, misalnya pengertian pembiasan cahaya, misalnya kan hanya begitu. Nah, sekarang Ibu udah tahu komponen dari tujuan pembelajaran itu harusnya ada apa saja. Harusnya komponen dari tujuan pembelajaran itu apa saja harus ada, Bu? Komponennya yang pertama apa namanya, identitas. Itu RPP-nya tuh. Itu komponen RPP itu, Bu. ABCD itu ingat Ibu? Iya, ingat. Nah, apa ABCD itu, Bu? Tujuan pembelajaran dan ABCD itu apa tuh? Objektif dan ABCD ini bukan pilihan objektif, Bu. Tujuan pembelajaran itu harus ada aspek A, ada aspek B, ada C, ada D. Bisa nggak Ibu jelaskan? A itu apa? B itu apa, yang belum C kurang, Bu. Audience, behavior, condition, and degree. Ingat nggak Ibu itu? Nah, itu lagi yang, ya itu yang belum lagi deh, Bu. Belum jelas caranya, Bu. Ya itu minta penjelasan dari Ibu ya. Belum ini.
Tadi udah kita bahas rame-rame tadi. Misalnya gini, setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan benar, dengan tepat. Nah, ada audiensnya siswa A-nya. Behaviornya apa? Dia melakukan percobaan. Setelah dia melakukan percobaan, dia bisa menjelaskan sifat cahaya. Nah, dengan tepat itu. Ya, disitulah kekurangannya baru, Bu. Ya harus berlatih, Bu. Harus berlatih. Ya, kalau nggak berlatih nggak ingat dia tuh, Bu. Iya. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir. Ibu kalau membuat materi ajar itu harusnya idealnya ya, kan harus ada dimensi pengetahuan. Apa saja dimensi pengetahuan yang harusnya ada dalam materi ajar itu, Bu? Apakah cukup langsung KD-nya cahaya adalah KD-nya? Apa itu? Apa itu yang Ibu pahami? Harus nampak ya KD-nya di dalam, KD berapa, apa yang seharusnya minta, intinya seperti itu biasanya ya, Bu. Tidak pernah Ibu dengar kalau materi ajar itu harus ada nilai fakta, ada konsep, prinsip, prosedur gitu, Bu. Nah, ya. Pernah lah, Bu. Ibu. Ada pernah tapi lupa. Iya lupa. Ya, Bu, ya begitulah kalau sudah tua. Pernah dengar gitu Banyak, yang pernah belajar pernah. tapi lupa. Iya dah, lupa ya. Komponen-komponennya itu udah apa, Bu? Nah, iya, komponen materi ajar itu tadi, dimensi pengetahuan itu tadi. Iya. Baik Bu Firnafis, seberapapun sebanyak apapun teori yang udah didapatkan, kalau itu tidak dicoba diterapkan, itu hanya akan sebatas teori. Tapi sedikit mungkin yang tertangkap oleh kita teori itu, tapi kemudian kita terapkan, maka itulah yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya kan, Bu ya? Iya. Jadi jangan lupa apa yang sudah didapatkan dari dosen-dosennya ketika pendalaman materi itu, Bu, itu diterapkan, dicobakan, dilatih dirinya, lalu diterapkan dalam pembelajarannya minimal di kelasnya dulu. Nanti kalau rasanya sudah nanti bisa ditularkan kepada teman-teman gurunya yang lain sehingga itu akan memberikan dampak yang positif bagi pembelajaran di sekolahnya dan ya menjadi lebih bermanfaat juga bagi Ibu kan. Nah, iya, Bu. Oke, baik Bu Wirnafis, selesai komprenya, alhamdulillah udah selesai. Nanti saya akan menyelesaikan penilaian untuk semuanya. Oke, sudah cukup Bu Wirnafis.